Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas kompetensi dasar 3.2, yaitu menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Baik, sebelum lebih jauh menjelaskan tentang koordinat kartesius, maka saya menyampaikan tujuan yang hendak dicapai setelah peserta didik menonton video ini, yaitu peserta didik diharapkan mampu mengenal koordinat kartesius untuk menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mengenal titik terhadap titik asal atau titik 0,0. Kemudian yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu mengenal titik asal terhadap titik acuan tertentu. Misalnya titik acuan itu adalah titik A, B. Nah, selanjutnya, apa itu koordinat kartesius? Nah, koordinat kartesius adalah suatu bidang yang digunakan untuk menentukan posisi titik atau benda atau unsur-unsur geometri lainnya dengan menggunakan dua buah bilangan dengan acuan tetap. Nah, acuan tetap yang dimaksud di sini adalah sumbu X dan sumbu Y. Nah, bagaimana menentukan posisi titik terhadap titik acuan 0,0 terhadap sumbu X dan sumbu Y? Oke, sebelum saya membahas posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, saya perkenalkan dulu bidang koordinat ini ya. Nah, yang bergerak dari kiri ke kanan ini atau biasa disebut dengan bidang mendatar atau sumbu horizontal, ini mewakili sumbu X. Nah, sementara yang bergerak dari bawah ke atas ya, atau biasa disebut dengan tegak lurus atau nama lain dari tegak lurus adalah vertikal ya. Nah, ini mewakili sumbu Y. Nah, dari ini titik di sini titik perpotongan. Nah, inilah yang dimaksud dengan titik asal 0,0 atau titik acuan 0,0. Nah, dari sini inilah yang membatasi, titik ini yang membatasi daerah positif dan daerah negatif. Ke kanan ya. Jadi di sini ya. Acuan kita di sini, perpotongan ini bergerak ke kanan, nilainya positif. Kemudian dari sini bergerak ke kiri, nilainya negatif ya. Ini untuk sumbu X. Nah, sekarang untuk sumbu Y. Dari sini, perpotongan sini bergerak ke atas, nilainya positif. Kemudian dari sini lagi perpotongan sini atau titik asal sini bergerak ke bawah, nilainya negatif. Ya, jadi kalau Y ke atas positif, ke bawah negatif. Kemudian selanjutnya saya perkenalkan lagi daerah yang ini ya. Jadi bergerak dari 0 derajat ini ya, dari 0 derajat sampai 90 derajat. Ini dinamakan kuadran pertama atau daerah pertama. Kemudian bergerak dari 90 sampai 180 ya. Nah, ini yang dimaksud dengan daerah kedua atau kuadran kedua. Nah, bergerak dari 180 sampai 270 ini ya. Ini yang disebut daerah ketiga atau kuadran ketiga. Kemudian bergerak dari 270 sampai 360 daerah keempat atau kuadran keempat. Di mana pada kuadran saya lihat ini kebetulan yang saya buat setiap kuadran ada satu titik ya, sudah ditentukan satu titik. Ya. Tidak selamanya satu titik, boleh dibuat titik di sini lagi, titik di sini, titik di sini, titik di sini, boleh. Sama dengan kuadran 2, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Bukan cuma satu titik yang bisa dibuat. Oke? Nah, untuk fungsi-fungsi kuadran ini, kita pelajari nanti pada tahap lanjutannya di SMA nantinya. Semoga lulus ya. Masuk ke SMA lagi atau tingkatan atas. Nah, kemudian
Misalnya disuruh tentukan bagaimana posisinya titik A ini terhadap sumbu X, ya. Kemudian titik A ini terhadap sumbu Y. Nah, kita lihat karena ini ternyata titik A ini berada di atas sumbu X, ya. Nah, bagaimana posisinya? Kita hitung mulai dari sini. Kita berpatokan dari sini. Boleh dari atas juga, boleh. Dari bawah juga boleh. Yang penting kita dari X ya. Berarti 1. Lihat kotaknya ini ya. 1, 2, 3. Berarti 3 satuan di atas sumbu X. Bagaimana dengan sumbu Y? 1, 2. Berarti 2 satuan di sebelah kanan sumbu Y bagian atas. Nah, sorry tadi untuk X. Berarti 1, 2, 3. Berarti 3 satuan di atas sumbu X di sebelah kanan. Ya. Nah, nah kemudian saya contohkan lagi. Bagaimana dengan titik C? Ya. Bagaimana dengan titik C? Posisinya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, boleh kita menghitung dari sini untuk sumbu X. 1, 2, 3. Berarti 3 satuan di atas sumbu X bagian, ya ini ya. Iya, bagian kiri ya. Kemudian, bagaimana dengan sumbu Y-nya? 1, 2, 3, 4. Berarti 4 satuan terhadap sumbu Y. Ya, di sebelah kiri, bagian atas. Oke. Nah, bagaimana dengan titik D? Saya contohkan lagi. Bagaimana dengan titik D terhadap sumbu X? Posisinya titik D terhadap sumbu X. Kita hitung lagi. 1, 2, 3. Berarti 3 satuan di bawah sumbu X sebelah kiri. Nah, bagaimana dengan sumbu Y? 1, 2, 3. 3 satuan di sebelah kiri sumbu Y bagian bawah. Nah, bagaimana dengan B? Nah, kita hitung. Untuk sumbu X-nya, 1, 2. Berarti 2 satuan di sebelah bawah bagian kanan sumbu X. Bagaimana dengan sumbu Y? 1, 2, 3, 4. 4 satuan terhadap sumbu Y di sebelah kanan bagian bawah. Oke. Nah, ini tadi penjelasan tadi ya. Jadi titik A, 3 satuan di atas sumbu X bagian kanan dan 2 satuan di sebelah kanan sumbu Y bagian atas. Ini saya mempertegas saja ya. Kemudian titik B, 2 satuan di bawah sumbu X bagian kanan dan 4 satuan di sebelah kiri bagian bawah sumbu Y. Kemudian titik C, 3 satuan di atas sumbu X bagian kiri dan 4 satuan di sebelah kiri atas sumbu Y. Kemudian titik D, 3 satuan di bawah sumbu X sebelah kiri dan 3 satuan di sebelah kiri bawah sumbu Y. Jadi ini caranya seperti tadi di atas ya. Kemudian, bagaimana kalau menentukan posisi titik atau dengan sistem angka ya? Atau menentukan nilai X dan nilai Y-nya berapa. Nah, ini titik A-nya 2,3, titik B-nya negatif 2,4, titik C-nya 3, negatif 4, titik D-nya negatif 3, negatif 3. Nah, kalau kita lihat ini, oh negatif, kuadran 3, ini kuadran keempat, ini kuadran kedua, ini dia di kuadran pertama. Nah, bagaimana untuk mendapatkan ini? Nah, kita naik dulu di sini ya. Nah, nilainya untuk titik A tadi, nilai X-nya, kita berpatokan dari sini. 1, 2. Berarti X-nya 2. Berapa Y-nya? 1, 2, 3. Makanya tadi itu adalah 2,3. Oke, titik C. Bagaimana untuk nilai X-nya? Kita berpatokan lagi di sini. 1, 2, 3, 4. Cari seluruhnya ya. Ya, berarti X-nya ini di sini untuk titik C negatif 4. Berapa Y-nya? 1, 2, 3. Berarti negatif 4,3 untuk titik C. Nah, untuk D. Nah, kita berpatokan lagi dari sini. Dicari seluruhnya lagi. Oh, di sini seluruhnya. Oh, berpatokan dari sini. 1, 2,
3, berarti negatif 3. Ke bawah untuk Y 1, 2, 3. Berarti kebetulan sama negatif 3, negatif 3. Nah, untuk untuk B, titik B maksud saya. Untuk X-nya berapa? Berpatokan lagi dari sini. 1, 2, 3, 4. Berarti X-nya adalah 4. Kemudian, karena masih di sini ya, untuk sebelah kanan ya, jadi X-nya positif ya. 4, kemudian Y-nya berapa? Oh, bawah, berarti ke bawah itu Y berarti negatif. 1, 2, berarti negatif 2. Jadi, X nilai untuk titik B, nilai X-nya adalah 4, dan nilai Y-nya adalah negatif 2. Oke, the next, kita lanjut. Bagaimana mengenal posisi titik terhadap titik acuan A, B, atau acuan tertentu A, B. Ini kita lihat ada setiap titik ada setiap kuadran ada 2 titik. Sorry, maksud saya setiap kuadran ada 2 titik yang saya buat. Ya, sorry di titik. Oh, yang 2 titik ini, itu di kuadran 1, 2, dan 4. Di titik kuadran ketiga, tetap 1 titik. Oke. Nah, maksudnya ini bagaimana posisi titik terhadap titik acuan tertentu, misalnya A, B. Nah, misalnya ada seperti ini, soal seperti ini. Tentukan posisi relatif atau koordinat titik A terhadap B. Berarti ini acuannya, ya. Acuan kita di B berawal di A. Nah, bagaimana untuk memudahkan kita pakai rumus ya? Ya, jadi kita pakai rumus untuk menentukan X baru atau X relatif ya. X awal dikurangi X acuan. Nah, dari mana kita dapatkan tadi ini titik A 2,3? Ya, dari sini ya tadi ya. Ini maksudnya titik A terhadap B. Jadi acuannya B. Nah, yang ini ya. Ya. Nah, titik A-nya tadi ini 2,4 ya. Kita ulangi lagi 1, 2. Kemudian sorry, bukan 2,4 ya, tapi 2,3. 1, 2. 1, 2, 3. Berarti 2,3. Y-nya naik 3. 3 kotak atau 3 langkah ke atas. Kemudian titik B-nya 1, 2, 3, 4. Berarti X-nya 4 ya. Kemudian Y-nya 1, 2. Berarti 4, negatif 2. Oke. Nah, kita mencari X barunya atau X relatifnya. X awal dikurangi X acuan. Berarti ini untuk X, untuk titik A. Ini X-nya untuk titik B. Berarti ini yang dikurang. 2 dikurang 4. Ini ya. 2 kurang 4. Sama dengan negatif 2. Untuk Y-nya, Y relatif. Bagaimana untuk mendapatkan Y relatif? Sama rumusnya Y awal dikurangi Y acuan. Berarti yang ini ya. Nah, Y untuk A berarti nilainya 3 dikurangi dengan negatif 2. Ini ya. 3 dikurangi negatif 2. Sehingga menjadi negatif kali negatif adalah positif. Menjadi 3 ditambah 2 sama dengan 5. Maka titik relatifnya A terhadap B itu negatif 2,5. Jadi nilainya untuk X-nya negatif 2 dan 5 untuk Y-nya. Kemudian, bagaimana kalau misalnya disuruh menggambar posisi titik A terhadap B? Iya. Nah, tadi posisi relatifnya tadi yang diperoleh adalah negatif 2,5 dengan acuan di sini. Nah, acuannya di B. Berarti karena negatif, berarti kita bergerak ke kiri. Berarti 1, 2. Berarti di sini ya, untuk nilai X-nya. Kemudian Y-nya. Saya ulangi lagi untuk nilai X, kita berpatokan di sini atau acuannya di sini. 1, 2. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini jawabannya. Oke. Jadi, posisinya kembali ke sini. Oke, ini jawabannya ya. Kemudian, bagaimana posisi titik A terhadap B? Misalnya ada lagi soal. Bagaimana posisi titik A terhadap B? Ya, artinya ini dengan kata-kata. Nah, jadi posisinya titik A terhadap titik B, acuannya di sini. Berarti 1, 2. Berarti 2 satuan di sebelah kiri B. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Iya, berarti 5 satuan ke atas. Berarti di atasnya B. Ya? Oke.
Nah, jadi saya pertegas lagi, jadi posisi titik A terhadap B, 2 satuan ke kiri dari B, dan 5 satuan ke atas dari B, atau di atas titik B. Oke, dengan selesainya kita masuk di sesi evaluasi ya. Jawablah soal berikut dengan singkat dan jelas. 1. Tuliskan berapa titik yang terdapat pada masing-masing kuadran pada gambar berikut. Maksudnya ini ya, koordinat ini ya. Kemudian, 2. Bagaimana posisi titik E, F, dan G pada gambar koordinat pada nomor 1. Yang di atas ya, yang ini yang dia masuk ya. Kemudian, nomor 3, tentukan nilai X dan Y atau sistem angka. Jadi sorry, di sini bukan angka tapi angka ya. Pada titik E, F, dan G pada soal nomor 1. Masih pada pada koordinat Kartesius di atas. Gambar koordinat Kartesius di atas. Kemudian yang keempat, tentukan posisi relatif atau koordinat pada titik E terhadap G. Ya, sama tadi penjelasan yang terakhir. Kemudian yang kelima, gambarkan posisi bidang koordinat posisi titik E terhadap G. Nah, kemudian keenam, bagaimana posisi titik E terhadap G. Oke, dengan selesainya sesi evaluasi, maka sekian video pada sesi kali ini dengan ucapan fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.